Selamat datang di episode keempat dari The Uneducated, dan kali ini gue pengen bahas satu pemikiran yang mungkin kita bisa diskusikan. Lu nggak males, lu cuman tidak jelas aja. Nah, banyak banget sales gitu ya. Gue melihat gini, kehidupan sebagai sales itu kehidupan yang lumayan bebas. Gue itu ngerjain project sales itu dari gue umur 21 kali ya. Jualan SaaS, Software as a Service, untuk manage sales activity dan sales management system. Jadi dulu si founder dari SaaS itu ya, CEO-nya kita lah ya waktu gua magang, dia tuh bilang gini, ada satu problem besar Will, sebenarnya itu adalah banyak bisnis itu kehilangan banyak uang karena sales itu siang-siang nganggur. Siang-siang bukannya ke tempat klien, bukan ke tempat customer, tapi muter-muter gak jelas kemana. Ada yang nonton bioskop, ada yang ngafe doang baca buku, ada yang duduk bengong, ada yang gak tahu ngapain. Dan kita juga gak mau dia di kantor. Karena kalau dia di kantor artinya dia ngapain? Karena kerjaan dia kan harusnya keliling. Tapi dia di kantor sekarang. Nah, itu problem dari dilemanya sales. Kalau sales keluar, kita nggak tahu dia ngapain. Sales di kantor, kita juga nggak tahu dia ngapain. Akhirnya apa? Satu-satunya hal yang bisa kita track adalah dia jualan kemana dan angkanya ada atau enggak. Permasalahan angka ada atau enggak, kita juga nggak tahu. Kalau misalkan let's say gini, dia ngomong, saya tadi habis dari toko itu, saya habis dari pabrik yang itu, saya habis dari bisnis yang itu. Tahu dari mana? Dia tinggal ngomong doang. Memang kita cekin telepon ke sana. Pak, tadi sales saya datang nggak ke sana? Aneh dong kalau kita telepon kayak gitu kan. Tadi fungsinya salesnya ke sana memang untuk follow up, untuk build connection, bangun hubungan ke sana. Tapi kita telepon lagi untuk meyakinkan. Ya pasti aneh. Nah, itu dilema sebagai seorang bisnis dan sales gitu kan. Makanya gue tahu banyak sales yang suka memang siang-siang di bioskop lah, siang-siang kemana lah. Kenapa? Karena gue juga begitu. Nah, kita sales, khususnya kalau teman-teman sales yang lebih freelance lah ya, bukan yang terkontrak, kontrak sama perusahaan. Sales freelance tuh misalkan kayak agent property, insurance agent, terus ya pada dasarnya hal-hal yang lebih freelancing lah ya, teman-teman agent MLM. Kita kalau nggak jualan, nggak dapet duit. Itu pusing loh sebenarnya. Artinya apa? Artinya kalau misalnya teman-teman nggak perform, teman-teman nggak dapet duit. Kalau teman-teman kerja di kantor, teman-teman nggak perform, paling nggak dapet gaji yang minimal. Karena komisi kan tetap ada kalau sales gitu ya, pakai based on commission. Nah, sekarang teman-teman ini hidup murni dari komisi aja. Komisi teman-teman itu jauh lebih gede dibandingkan agent yang terkontrak di perusahaan. Pastilah. Karena apa? Karena di sini nggak ada batasannya. Ini juga nggak ada batasannya sih, cuman secara commission mungkin nggak segede yang di sini. Gitu kan? Karena gue tahu di sini jualan ada yang sampai miliaran-miliaran, tapi ya biasa-biasa aja. Yang di sini jual sampai miliaran, teman-teman bisa nggak? Udah nggak biasa itu, income-nya udah nggak biasa. Kalau agent yang freelance tapi jualan sampai miliaran itu udah nggak biasa. Nah, artinya kita kalau agent freelance males, mati berarti. Nah, sekarang kita pengen bahas gimana caranya supaya teman-teman tidak malas kerja lagi, atau tidak malas nyales lagi, tidak malas beraktivitas lagi. Nah, gue pun juga kadang-kadang ada momen-momen dimana gue tuh suntuk lah ya, aduh males lah, pusing lah, aduh nggak, bete lah jalanin ini lah. Kenapa sih, kayaknya asuransi itu bukan buat gue lah, kayak sales bukan dunia gue lah. Ada nggak momen kayak gitu? Ya ada lah, pasti lah, semua orang wajar kayak gitu, khususnya kalau lagi nggak jualan. Biasanya ngomongin momentum, ketika momentum udah agak turun, kita nggak bisa biarkan ini terus turun. Karena kalau momentum terus turun, gone. Kalau misalkan di dunia sales freelance disebutnya muntaber, mundur tanpa berita, tiba-tiba hilang aja tuh dari kantor orangnya, udah nggak jualan lagi aja, itu muntaber. Nah, kita nggak kepengen muntaber dong. Karena apa? Karena kita tahu duit yang tersedia sebagai sales freelance itu gede banget sebagai agent. Mau teman-teman agent MLM, property, insurance, duitnya sama-sama gede semuanya, asalkan dijalanin. Nah, sekarang apa aja yang gue personally lakukan supaya gue tidak males atau tidak termotivasi? Yang paling pertama secara mindset gini, gue itu berusaha untuk mengurangi yang namanya motivasi, tapi memajukan yang namanya disiplin. Contoh, bikin konten kayak begini, gue selalu minta, kenapa gue punya community khusus yang dimana gue share video ini, supaya gue punya tanggung jawab untuk gue disiplin, supaya gue punya accountability, supaya gue disiplin. Gue janji nih, gue mau upload konten ke komunitas ini, ya gue harus upload. Karena kalau gue nggak upload, berarti gue nggak tepatin janji gue. Jadi
Gue berusaha untuk mengurangi yang namanya motivasi, tapi meningkatnya namanya disiplin. Jadi, apa bedanya motivasi sama disiplin? Motivasi itu adalah sebuah perasaan semangat yang muncul karena lu lagi di-push sama orang. Biasanya bentuknya kayak ledakan. Boom! Boom! Tiba-tiba hilang lagi. Most probably paling 2-3 hari lah kalau motivasi. Lu semangat motivasi. Disiplin itu adalah satu-satunya hal yang bisa membantu bisnis lu sustain. Karena motivasi, misalkan lu lagi jualan kenceng, ya lu termotivasi untuk terus jualan. Tapi akan ada hari-hari di mana lu sepi, ya kan? Akan ada hari-harinya di mana lu rame lagi. Nah itu kan lu mesti bisa balance gitu kan, maksudnya naik gua konsisten, lagi turun pun gua konsisten. Karena ini bisnis, setiap hari naik turun. Masa kalau lagi naik lu semangat, lagi turun lu hilang konsistensinya? Gak bisa. Kalau lu lakuin kayak gitu, your business is not going to work juga anyway, nggak akan lari gitu bisnisnya. Nah itu yang gue pelajari. Jadi gue mengurangi namanya motivasi, makanya gue nggak suka gitu kalau acara kantor tuh acara motivasi, karena buat gue acara motivasi tuh buang-buang waktu. Lu cuma motivasi 2 jam, 3 jam, paling maksimal 2 hari, habis itu gone. Pulang ke rumah, ketika lu keluar dari acara event, wah tersemangat, CEO tadi inspiratif banget, banyak speaker-speaker inspiratif yang jadi pembicara. Lu keluar dari ruangan event itu, gone udah, itu motivasi semua dari pikiran lu. Sedangkan yang namanya konsisten, ketika lu lagi semangat lu jalanin, lagi gak semangat lu jalanin, lagi sedih lu jalanin, lagi happy lu jalanin, itu namanya disiplin. Itu yang gue pegang. Gue selalu percaya bahwa orang itu perlunya disiplin, bukan motivasi. Karena kalau lu mengandalkan motivasi untuk lu jalan, ya goodbye selama-lamanya. Ya. Dan yang pertama itu mindset. Yang kedua kita mulai masuk ke lebih ke strategi. Lu nggak males, lu nggak clear sama kenapa lu lakuin ini. Lu temukan ya. Kalau misalnya gue, kenapa gue lebih memilih berjalan di sales profesional dibandingkan gue masuk sales di perusahaan. Profesional, sales freelance dibanding sales profesional. Karena gue berpikir gini, gue mau dibayar bukan berdasarkan waktu yang gue buang. Gue mau dibayar yang kedua ini lebih strategi. Kenapa? Karena kita akan ngebahas, lu itu bukannya males, lu nggak clear sama kenapa lu lakuin ini. Contoh, kenapa gue lebih memilih jadi sales freelance dibandingkan gue kerja di corporate? Bukannya corporate jelek, lu bisa nggak merangkak naik sampai direktur? Menurut gue bisa banget. Apakah gue bisa? Gue rasa mungkin gue bisa kalau gue sesemangat itu di dunia corporate. Gue pernah di corporate nggak? Gue pernah di corporate dan I know gue nggak di sana. Gue lumayan stres kerja di corporate lah dengan segala macam perpolitikan yang ada, perdramaan yang ada. Gue lebih pilih di dunia sales freelance karena most of the time gue kerja sendiri. Nah, atau panggung tim lah. Nah, balik lagi, gue jadi berpikir, kenapa gue mau lakuin ini? Satu, karena memang secara duit lebih gede. Kedua, ya karena memang gue mesti menghidupi keluarga gue. Kalau misalnya gue nggak jualan, ya berarti kagak ada yang makan nih di keluarga gitu kan. Bills nggak kebayar. Jadi gue harus jualan, karena kalau gue nggak jualan, semuanya runtuh. Makanya kenapa gue cari bisnis yang bisa recurring bentuknya, bukannya sekali tembak jualan, tapi mendingan gue susah di awal tapi recur semuanya. Nah, gue menemukan alasannya karena gue pikir gini, gue juga capek lah hidup begini-gini aja, gue juga kepengen bisa lah kayak teman-teman yang lain, bisa sukses, bisa beli mobil, beli rumah, keluar negeri yang banyak. Gue kepingin kayak begitu juga. Makanya kenapa gue masuk ke sales freelance ketika gue di umur 2010-an gitu ya. Dan bokap gue dari kecil juga selalu menanamkan, kamu harus jadi sales, kamu harus punya bisnis, jangan kerja sama orang. Jadi dari dulu gue bangun bisnis ya gue jualan pribadi gitu kan. Sales freelance juga, gue punya les-lesan bahasa Korea. Yang gue lakuin apa ketika teman-teman gue kerja di SCBD? Gue di jalanan nawarin anak-anak sekolah brosur, sebarin brosur. Yuk les sama saya. Ketika les-lesan gue jalan, teman-teman gue masih keren di SCBD. Gue ngelesin 1 bulan harganya mungkin 1 juta, tapi muridnya mungkin 20. Gue berani jamin income gue jauh lebih gede dibandingkan teman-teman gue yang kerja di SCBD. Kenapa? Karena itu masih umur-umur 24 kita. 24 gue udah bisa 20 juta lebih, teman-teman gue mungkin baru 5 juta ketika tahun 2015 kali. 2016, 2017-an. Nah bukan sombong-sombongan, tapi gue tahu secara angka gue lebih mau ke sini. Jadi gue pastikan
why-nya gue tuh clear. Gue tahu secara income projectionnya seperti gimana, dan gue tuh tahu ketika itu alasan gue ngelakuin itu apa. Nah, ini lebih gede lagi daripada uang. Nah, gue itu berpikir gini, gue tuh ketika buka les-lesan lah ya, gue tuh kepingin banget orang-orang tuh bisa pinter lah secara bahasa asing. Karena gue percaya bahasa asing itu adalah salah satu kunci untuk orang tuh bisa sukses di masa depan. Jadi gue semangat banget ngajarin bahasa asing. Nah, ketika gue mulai masuk ke dunia insurance, gue tuh ngeliat gini. Pertama gue juga nggak pede-pede banget ngerekrut orang. Tapi ketika income gue mulai naik, secara sales pribadi loh, tanpa tim, sales pribadi aja income gue naik, dan gue rasain sendiri duitnya, gue tuh mulai ngeliat gini, gila, kalau misalkan orang-orang lain juga bisa ngerasain yang gue rasain, gue rasa mantep nih. Dan kalau mereka bisa jualan sebaik yang gue lakuin, mungkin industri ini bisa get better. Ketika industrinya membaik, bisnis gue pun naik. Nah, jadi makanya kenapa gue suka bikin konten kayak gini, gue suka ngajarin kayak begini, dan itu why yang lumayan clear buat gue bahwa memang gue suka ngajar, gue suka sharing, gue suka kasih tau orang, dan gue pingin orang lain juga bisa ngalamin hal yang sama seperti gue alamin. Jadi why-nya jelas. Yang ketiga sekarang, setelah lu punya mindset sebagai foundationnya udah ada, lu punya why yang jelas, sekarang yang ketiga, kita nggak usah ngomongin what. What-nya tuh apapun, mau jual asuransi, jual properti, MLM, mau jualan produk skincare, mau jualan apa, terserah, mau affiliate, bebas, ya. Tapi how? How do you achieve it? Gimana cara lu mencapainya? Nah, sekarang strategi atau taktik lah ya, ini perlu clear juga. Let's say, oke, gue kepingin menghasilkan uang sebesar 1 miliar. How do I achieve it? Sekarang gue pingin bisa orang-orang tuh pinter secara edukasi. Gimana cara gue achieve it-nya? Why-nya clear. Sekarang gue pengen bisa menghidupi keluarga gue pengen bisa beliin istri gue mobil, gue pengen bisa beliin istri gue tas mewah. How do I achieve it? Angkanya clear nggak? Misal, let's say, gue pengen dapetin 1 miliar. Di umur berapa lah, 30 kayak atau 25, 28 terserah. Nah, sekarang gimana caranya? Kita pecah dulu dong, 1 miliar ini kita bisa pecah. Let's say gue mau kejar 1 miliar dalam 3 tahun, berarti 1 tahun 300 juta. 300 juta teman-teman bagi lagi 12. 300 juta dibagi 12 berarti sebulannya sekitar 20 juta lebih. Itu pun kalau nggak dipakai sama sekali dong, karena kita kepingin 1 miliar dalam bentuk full cash gitu ya. Nah, atau misalkan teman-teman, enggak, gue ngapain gitu, gue pengen 1 miliar as in yang pernah gue dapatkan. Ya udah nggak apa-apa, berarti sebulan sekitar 30 juta atau 25 jutaan. 25 juta gimana cara achieve-nya hari ini? Apakah teman-teman mau 25 juta dari gaji? Atau teman-teman mau 25 juta dari sales misalkan? Nah, karena teman-teman nyampe di sini harusnya dari sales. Kalau mau 25 juta per bulan dari sales dalam 3 tahun, gimana cara achieve-nya? Nah, sekarang kita baru mulai masuk ke bisnis model. Nah, let's say teman-teman akhirnya memutuskan, oke lah gue mau di insurance, gue mau di properti. Ya teman-teman tanya sama yang menawarkan pekerjaannya, gimana cara gue dapat 1 miliar pertama gue? Gak salah untuk nanya itu. Kalau teman-teman mau nanya memang targetnya 100 juta, tanyalah 100 juta pertamanya gimana caranya? 1 miliar pertama gimana caranya? Let's say lah, William udah belum di asuransi dapat 1 M? Ya udah nyampe, tapi udah kepake semua aja untuk ya inilah bangun rumah ini udah habis gitu ya. Nah, jadi teman-teman tinggal ngebayangin gimana cara mendapatkan uangnya. Tanya leadernya. Oh, dia pasti nanya, lu akan melakukan penjualan kayak begini, produk yang lu jual kayak gini. Kalau lu bangun tim kayak begini dapat duitnya. Ya udah, lu tinggal ikutin, kan how-nya jelas. Nah, terakhir tinggal ngomongin what, karena ada why, how sama what. What-nya teman-teman tinggal pilih, mau itu bisnis apa, jual properti kah, jual insurance kah, jual MLM kah. Yang penting clear depannya. What itu nggak akan bikin teman-teman semangat jalanin kalau clear, why-nya nggak clear gitu. Jadi yang bikin teman-teman males adalah karena teman-teman nggak jelas apa yang teman-teman lakuin. Leadernya ngomongnya nggak jelas, arahannya nggak jelas, produknya teman-teman nggak ngerti. Apa yang mau gue lakuin, gue juga nggak ngerti. How-nya gimana lakuinnya, strategi ngomongnya gimana, gue juga nggak ngerti. Jadi kuncinya di how itu adalah mastery dan understanding. Teman-teman ngerti how do you make money? Oke, good. Udah tahu nih understanding, secara understanding udah ngerti. Terus gimana lakuinnya? Nah, ini kan perlu skill. Makanya gue suka bilang gini, passion itu sama kayak motivasi.
Lu seneng lakuin sesuatu, gue seneng banget lu belajar bahasa, tapi once gue jadiin bisnis kok gue jadi stres lakuinnya. Karena gue jalaninnya berdasarkan passion. Gue dibilang ahli banget di bidang bahasa, ya mungkin gue ngerti sih. Tapi apakah seahli itu? Gue rasa enggak. Bener, enggak seahli itu. Nah sekarang ya lu mau lakukan, lu jadikan diri lu seahli itu. Caranya gimana? Ya product knowledge, role play, latihan ngomong, latihan jualan di depan kaca, handling objection, belajar skill, belajar digital marketing, belajar social media, cara bikin konten. Semua ilmu yang menunjang keahlian lu sebagai sales ya lu pelajarin, lu kuasain. Lu mau fokus ke high net worth ya lu kuasain ke dunia high net worth. Once lu jago, itu semua what nggak akan lu pikirin. Lu akan sangat semangat lakuinnya, bahkan lu akan berpikir bahwa bekerja itu kayak main game. Nah, itu level tertinggi menurut gua, kerja kayak main game. Apa sih yang bisa bikin kita stop main game? Gak ada, karena kita suka lakuinnya. Nah, itu yang menurut gua perlu lah kita lakuin. Jadi, lu nggak males, lu nggak clear aja sama apa yang lu mau lakuin dan gimana lakuinnya. Oke. Kira-kira seperti itu. So, thank you so much for dengerin gue punya ocehan gitu ya, di episode ke-4 gitu ya. Semoga ini bermanfaat dan pastikan teman-teman share juga ke teman-teman punya agent atau enggak ke circle teman-teman. Di subscribe juga channelnya dan juga di komen di kolom komentar apa pendapat teman-teman soal males. Teman-teman males nggak sih atau benar-benar nggak clear aja ternyata. Oke, thank you so much for watching dan kita ketemu lagi di episode berikutnya.